Tidak berniat baik. Bab 136. Dari kemarin malam hingga saat ini, Yuki pun tidak begitu memiliki nafsu makan. Namun, dia masih berlama-lama dengan Rehan beberapa kali. Yuki lapar hingga tak tertahankan. Tiba-tiba, terdengar bunyi di perut Yuki. Perut Yuki pun seakan bernyanyi dalam sebuah ruangan. Rehan kemudian mendengar suatu suara dan sejenak tersenyum melirik ke arah Yuki. Pipi Yuki seketika menjadi merah. Dasar kamu ini, perutku berbunyi kan normal, kok kamu tertawain? Dengan mata yang melotot Yuki memandang Rehan. Kamu lapar? Aku pesankan makanan buat kamu ya. Dengan kasih sayang, Rehan membelai rambut Yuki dan dengan mesra mengecup keningnya. Ini adalah perempuan simpanan Rehan. Bagaimanapun, dia tak akan cukup melampiaskan asmaranya. Tidak, aku sudah ada janji dengan Nindi untuk makan siang. Yuki tanpa berpikir pun langsung menolak penawaran Rehan itu. Ayolah, makan di rumah saja. Kamu masih tidak enak badan begitu. Ke restoran pun juga jauh. Bagaimana kamu akan ke sana? Kata Rehan yang tidak membiarkan Yuki pergi. Tidak apa, aku bisa jalan pelan-pelan. Kali ini, Yuki sangat ingin menemui teman kerjanya itu, Nindi, untuk membicarakan banyak hal. Dia juga ingin menanyakan perkembangan hubungan Nindi dengan Ethan. Kemarin malam, Yuki melihat mereka berdua begitu mesra. Melihat muka Rehan yang tidak senang dengan mengerutkan kening, Yuki pun seketika mencium pipi Rehan dan berkata, Rey, boleh ya? Aku akan hati-hati kok. Yuki biasanya jarang begitu agresif kepada Rehan. Kecupan dan rayuan manis Yuki pun melembutkan hati Rehan. Baiklah, aku akan panggil Ethan lagi. Kita berempat pergi makan bersama. Rehan kemudian langsung menelpon Ethan. Nindi pun sudah menunggu Yuki di restoran. Seketika, Nindi pun melihat Yuki, Rehan dan Ethan pelan-pelan masuk menuju restoran. Raut wajahnya pun berubah. Raut wajah Ethan pun hanya tersenyum biasa saja. Sama sekali tidak menunjukkan hal yang tak lazim. Tapi karena Nindi tersipu malu dan merasa canggung, dia bingung menghadapi Ethan. Halo Nindi, kata Rehan yang kemudian menyapa Nindi. Karena Nindi adalah teman baik Yuki, Rehan pun memanfaatkan momen ini untuk mencari perhatian Yuki. Bagaimanapun, bagi Yuki, Rehan hanya pacar percobaan dalam seminggu yang masih belum lulus percobaan. Tersenyum ke arah Rehan, mata Nindi pun masih tak tertahankan untuk melihat wajah Ethan. Namun, Ethan malah hanya dengan mengangguk-angguk, tersenyum dingin kepada Nindi, dan dia kemudian duduk. Senyuman itu terasa hanya seperti teman biasa. Siapapun tidak dapat menebak kata-kata manis dan mesra Ethan kepada Nindi kemarin. Amarah dan rasa malu pun tersirat di benak Nindi. Dia menggenggam erat kain meja seakan ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, hanya memperdulikan perasaan temannya Yuki dan Rehan. Makan siang yang begitu mewah, semuanya ini begitu lebih dari standar biasa. Nih, makan ikan ini ya. Rehan mengambilkan ikan untuk Yuki, membersihkan duri-duri ikan itu dengan teliti dan menaruhnya ke piring Yuki. Mereka terlihat begitu romantis. Yuki pun agak tersipu malu, lalu berkata, Apa ini? Kamu mau sok romantis di depan orang banyak? Di samping ada Nindi dan Ethan. Namun Rehan sedikit pun tidak merasa malu. Taruh di piring aku saja. Aku bisa ambil sendiri.
Yuki memalingkan kepala untuk menghindari Rehan yang ingin menyuapinya dengan sendok. Melihat kemesraan mereka berdua, Nindi tiba-tiba merasa hidungnya seperti tersumbat. Rehan emang orangnya sembarangan, tapi sangat terlihat dia begitu menyayangi Yuki. Nindi jadi sangat iri melihatnya. Dengan mata yang sedikit melirik Ethan, kala itu malah melihat Ethan sedikit pun tidak memperhatikan kemesraan Rehan dan Yuki. Ethan malah sibuk melihat ponselnya sendiri. Nindi melihat jari Ethan yang bergerak begitu cepat. Tampaknya Ethan sedang mengirimkan pesan kepada seseorang. Raut wajahnya juga tersenyum-senyum melihat layar ponselnya. Senyum itu terlihat begitu familiar oleh Nindi ketika Ethan seolah memperlakukan pasangannya. Hati Nindi pun terasa tertusuk. Ethan, kamu sedang chat dengan seseorang. Wanita itu, wanita yang cantik parasnya, iya kan? Pada saat makan, Ethan pun menerima SMS dari adik perempuannya yang bernama Giselle yang isinya, "Kak, kamu sedang apa? Aku besok lusa pulang ya. Aku akan pulang bersama Naira. Nanti kakak dan Rehan jemput kami ya." Anak kecil ini akhirnya bersedia pulang. Raut wajah Ethan seketika penuh dengan senyuman yang manja dan membalas pesan Giselle. "Baik, kakak pasti akan jemput kamu. Hati-hati di jalan ya." Setelah membalas pesan, Ethan kemudian melanjutkan makannya. Namun kali ini, sorot matanya memandang Nindi. Jantung Nindi pun seketika berdetak dengan menunjukkan mata yang terlihat kebingungan. Nindi pun bingung hingga seakan ingin bersembunyi. Malah Ethan mengira Nindi kali ini membalasnya dengan sikap yang dingin. Dengan mengerutkan kening, Ethan pun tak mengerti dia tidak berbuat apa-apa. Namun mengapa Nindi begitu dingin padanya? Sepertinya kemarin malam rasanya tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Di pagi hari, serasa tidak punya otak. Selalu menangis memikirkan Ethan di kamar. Sungguh begitu aneh. Ethan ini orang yang begitu memiliki kepribadian. Dari dulu sampai sekarang, wanita yang mengejar mereka, bukan dia yang merayu para wanita. Ethan mengangkat bahu dan tidak mengira Nindi akan begitu dingin padanya. Dia pun berpikir tak perlu lagi memberikan senyum yang hangat pada Nindi. Ethan pun kemudian hanya melanjutkan makan siangnya dan sorot mata tidak ingin memandang ke arah Nindi lagi. Nindi makin lama hatinya makin panas. Melihat Ethan yang begitu dingin padanya, hatinya begitu penuh dengan amarah. Sepiring nasi pun tampak menjadi pikiran di empat orang itu. Sungguh perjalanan yang panjang. Akhirnya setelah mengantar Nindi dan Yuki pulang ke rumah, Rehan malah tidak ingin pergi dari Yuki. Nindi melihat mereka berdua begitu lengket, hanya bisa bersembunyi menuju kamarnya. Rehan menggandeng Yuki menuju kamar Yuki, lalu menutup pintu. Kemudian Rehan segera mendekapkan dirinya mencium Yuki. Ciuman Rehan yang begitu mesra membuat raut wajah Yuki merah dan tersipu malu. "Rehan, jangan. Nindi juga masih di sini. Hari ini kamu juga bukannya mau rapat. Sana, cepat kembali ke kantor." Yuki pun takut menolak keromantisan Rehan jika Rehan terus merayunya. "Kamu mengusirku ya?" Rehan merasa sedikit tersinggung. Sudah sekian lama menanti bekas memar di tubuh Yuki membaik, tapi Yuki malah tidak ingin bermesraan dengan Rehan. Perasaan ini sungguh menyiksa Rehan. "Bukan begitu, Rey. Lain kali kan juga bisa," jawab Yuki dengan muka tersipu malu. "Yuki,
Kamu pindah tinggal denganku saja, bagaimana? Rehan pun suka melihat wajah Yuki yang tersipu malu itu. Setelah mendengar penjelasan Yuki dengan nada halusnya, hati Rehan merasa terpuaskan. Aku rasa sebaiknya aku tinggal dengan Nindi saja. Yuki sendiri merasa bimbang karena sudah cukup lama merepotkan Nindi. Karena Nindi tidak mau menerima uang sewa yang diberikan Yuki untuknya. Tapi, apakah benar harus tinggal dengan Rehan? Bayangan masa lampau Yuki sepintas terlintas di benaknya. Melihat kebimbangan Yuki, Rehan pun mendekatkan diri, mencium telinga Yuki, dan dengan nada ringan berbicara di telinganya. Kalau kamu terus tinggal di sini, nanti akan merepotkan Nindi. Tempatku juga kosong, dekat dari pusat kota. Kamu pindah ke tempatku akan lebih nyaman. Yuki, aku berjanji dulu emang aku tidak baik padamu. Tapi kamu jangan khawatir, aku akan menjagamu. Kamu tinggal di tempatku saja ya. Baiklah. Selang berapa saat Yuki pun menyetujui permintaan Rehan. Dia mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan, sambil mengumpulkan uang untuk menyewa sebuah tempat tinggal nantinya. Tanpa di luar dugaan, Rehan begitu bahagia dan memeluk Yuki dengan erat. Yuki mengatakan kepada Nindi mengenai urusan dia untuk tinggal bersama Rehan. Meskipun Nindi merasa agak tidak rela, tapi dia cukup mengerti temannya ini. Bagaimanapun juga, Yuki dan Rehan telah kembali baikan. Dengan hubungan mereka sekarang, tinggal bersama itu wajar saja. Barang Yuki yang tidak banyak, sebuah tas travel pun cukup memuatnya. Membereskan barang-barang itu, Rehan menutup gorden jendela dan pelan-pelan menuju arah Yuki. Kamu mau apa, Rey? Yuki dengan sangat berwaspada menutupi dadanya dan sepasang matanya itu melototi Rehan. Hal kecil, menurut kamu, aku mau apa? Rehan kemudian mendorong Yuki dengan paksa ke arah dinding. Dengan tangan terbuka, menggenggam Yuki dalam dekapannya. Dengan suara yang sunyi, sangat terlihat ada maksud yang tidak baik.